Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian. Di pertemuan sebelumnya di minggu lalu Bu Ina sudah membahas sedikit tentang pendekatan penelitian ya. Jadi ada dua, pendekatan kualitatif dan juga pendekatan kuantitatif. Jadi Bu Ina tidak bilang mana yang baik di antara kedua pendekatan tersebut, apakah kualitatif lebih baik atau kuantitatif lebih baik, tidak. Tetapi yang dilihat adalah apa yang dibutuhkan untuk penelitian yang akan kita lakukan. Apabila ternyata itu tidak dapat dilakukan secara kuantitatif, maka penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif, begitu. Pada pertemuan ini kita akan membahas lebih dalam, mulai dari bagaimana instrumennya, bagaimana metodenya, datanya, sampelnya, seputar penelitian atau metode kualitatif. Jadi metode kualitatif itu berasal dari kata Yunani, yaitu metodologia, yang berarti teknik atau prosedur ya. Metode artinya teknik atau prosedur. Sementara metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu, baik praktis maupun teoritis ya. Kemarin kita sudah bahas juga ini. Lalu apa sih penelitian kualitatif? Jadi penelitian kualitatif itu adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme atau interpretatif ya. Nah, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci ya. Jadi peneliti adalah instrumen kuncinya. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, biasanya menggabungkan antara beberapa metode. Nah, begitu. Nah, data yang diperoleh cenderung data kuantitatif dan analisisnya bersifat induktif atau kualitatif. Ya, hasil penelitian kualitatif ini nantinya akan bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Jadi, penelitian ini bertujuan ingin memaknai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sosial, bisa jadi di masyarakat atau tentang suatu keunikan-keunikan yang ada. Memahami bisa sampai dengan menemukan teorinya, begitu. Creswell menyatakan bahwa metode kualitatif itu merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Penelitian di lapangannya itu berarti peneliti harus terjun ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Jadi kalau ingin mengetahui pola masyarakat di suatu daerah, maka peneliti harus berada di tempat itu. Jadi peneliti harus membaur bersama masyarakat di tempat itu ya. Berikutnya adalah peranan penting peneliti untuk menafsirkan dan memberi arti pada data dan informasi yang diberikan oleh partisipan. Nah, begitu. Lalu ini akan menekankan kepada pentingnya pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan, dan tempatnya. Jadi apapun yang terjadi yang dilakukan oleh masyarakat setempat, apabila tadi ingin mengetahui masyarakat di sana seperti apa, pola bermasyarakatnya, maka yang dilihat adalah situasi alamiah dari partisipan dan lingkungan dan tempat yang kita sedang teliti tersebut, begitu. Yang Bu Ina sampaikan tadi di atas itu sifatnya naturalistic inquiry ya. Jadi benar-benar melihat kondisi alamiah di lapangan atau di tempat penelitian. Berikutnya, metode ini menawarkan cara lain untuk membuat suatu penelitian. Jadi biasanya kalau orang penelitian kan harus saklek, ada instrumennya, datanya. Nah, itu jenis penelitian yang berbeda nanti gitu kan ya. Terus bagaimana dengan konstruktivisme? Untuk penelitian jenis kualitatif ini, tentunya konstruktivisme mulai dengan satu premis bahwa dunia manusia itu berbeda dengan dunia alam atau dunia fisik. Jadi dalam penelitian kualitatif ini hipotesisnya boleh berubah. Misalnya di awal kita menyatakan bahwa hipotesisnya A gitu, tapi di perjalanan terjadi perubahan dengan misalnya bertambahnya responden atau dengan melihat keadaan, ada pertambahan responden ternyata menambahkan informasi yang berbeda. Maka bisa jadi hipotesis yang di awal yang telah dibuat itu kan
hipotesisnya bersifat sementara ya. Kalau kualitatif itu ternyata menjadi berubah di pertengahan penelitian ya. Jadi sifatnya hipotesisnya adalah boleh berubah selama penelitian dilakukan gitu. Penelitian ini juga berorientasi pada penemuan dan pengertian yang baru gitu ya. Jadi kualitatif sifatnya demikian itu. Selanjutnya adalah ada beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, sifat penelitian. Jadi sifat penelitian kualitatif ini kebenarannya itu bersifat relatif, tafsiriyah gitu ya, dan interpretatif begitu. Ini yang menjadi ciri khas dari penelitian kualitatif gitu. Jadi beda dengan penelitian dengan metode kuantitatif ya, lebih bersifat behavioristik, mekanistik, dan empiristik. Sementara di kualitatif sifatnya bersifat relatif, tafsiriyah, dan interpretatif. Yang kedua adalah desain penelitian ya. Desain penelitian kualitatif ini memiliki ciri yang lebih fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Kita tidak bisa menentukan di awal desainnya seperti ini sampai dengan akhir. Tidak bisa. Kualitatif itu dia akan berkembang gitu kan ya, lebih fleksibel. Apabila nanti misalnya di tengah-tengah harus mengubah desain, itu bisa saja terjadi di kualitatif. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan dalam penelitian kualitatif ini yang pertama adalah menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif antara kita ingin mengetahui bagaimana pola masyarakat di sana tadi gitu kan ya. Yang kedua adalah mengembangkan realitas yang kompleks terhadap suatu keadaan. Tujuan ketiga adalah memperoleh pemahaman dari sebuah fenomena. Jadi dengan menyatu dengan masyarakat di sana, dengan berinteraksi dan dekat dengan masyarakat di sana atau berada di tempat tersebut, maka kita akan mengetahui pemahaman dari sebuah fenomena yang terjadi di tempat tersebut. Tujuan keempat adalah menemukan teori ya. Jadi dari output dari penelitian kualitatif ini juga dapat untuk menemukan teori. Nah, ini berbeda dengan kuantitatif ya, teman-teman, tujuannya. Kalau kuantitatif kan ingin menunjukkan hubungan antar variabel, ya kan, menguji teori dan mencari generalisasi yang bersifat prediktif tadi. Sementara kualitatif tidak demikian, jadi tidak ingin mencari hubungan antar variabel. Teknik dalam penelitian kualitatif ini itu menggunakan 3 teknik utama. Satu adalah observasi partisipan gitu ya. Bagaimana si peneliti itu mengobservasi partisipannya atau responden yang digunakan dalam penelitian ini ya. Yang kedua adalah interview. Nah, tentu saja interview yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini interview yang sifatnya mendalam, tidak bisa di awal ditentukan semua pertanyaannya, tidak. Mungkin ditentukan atau dibuat beberapa pertanyaan pembuka saja, lalu sifatnya berkembang begitu. Jadi pertanyaannya itu bisa jadi merespon apa yang menjadi jawaban responden kita gitu. Jadi akhirnya pertanyaannya menjadi bertambah terus menukis secara lebih dalam untuk jawaban-jawaban responden kita gitu. Nah, selanjutnya adalah teknik atau metode dokumentasi ya. Jadi metode dokumentasi itu dibutuhkan karena sebagai bukti bahwa data yang diungkapkan oleh responden penelitian kita itu adalah benar. Misalnya dia bilang bahwa harusnya mempunyai misalnya RPP. Kalau dalam penelitian pendidikan itu ingin mengetahui apakah guru ini profil dia dalam mengajar seperti apa. Saya membuat RPP, maka dikumpulkan buktinya, RPP-nya berupa dokumentasi dari responden penelitian kita begitu. Ini lebih kental dengan triangulasi data ya kalau untuk kualitatif. Kita bisa menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data atau beberapa metode pengumpulan data. Hal ini dilakukan sebenarnya adalah untuk memperkuat data kita gitu. Jadi kalau misalnya wawancara ternyata kok belum yakin, kita boleh menggunakan dokumentasi atau observasi ke responden kita atau ke lapangan begitu ya. Jadi inilah pentingnya
atau kekuatan dari triangulasi data. Ya, selanjutnya adalah instrumen penelitian untuk metode kualitatif, ya kan? Dalam metode kualitatif ini, keunikannya adalah metode penelitian kualitatif memiliki instrumen penelitian tersendiri, gitu. Jadi, peneliti itu merupakan instrumen dalam metode kualitatif atau pendekatan kualitatif, begitu. Bahkan ada yang peneliti itu langsung menjadi atau berada di suatu suku dan bahkan menikah dengan kepala sukunya untuk mengetahui bagaimana sih kehidupan di suku pedalaman tersebut, gitu. Jadi benar-benar mengandalkan bahwa penelitilah yang menjadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif, gitu. Jadi berbeda dengan metode kuantitatif, jadi tidak menggunakan angket, tes, wawancara dan lain-lain, gitu kan ya. Jadi ya ini tadi, karena sifatnya berkembang maka instrumennya juga akhirnya akan berkembang, begitu. Misalnya saat ini saya wawancara dengan si A, tiba-tiba si A itu menyebutkan nama si B, otomatis itu merupakan data yang harus saya ambil untuk memenuhi tujuan penelitian saya. Maka saya akan mewawancara lagi si B, mungkin si B akan mengarahkan kepada si C, lalu saya mewawancara lagi si C, tentunya dengan cara dan pendekatan yang berbeda antara si A, si B, dan si C. Nah, instrumennya ini tadi tidak harus bahwa gambar wawancara atau pedoman wawancaranya sama antara si A dengan si B. Itu bisa jadi berbeda tergantung dari responden yang kita sedang wawancarai. Kalau misalnya sifatnya wawancara interview secara mendalam. Lalu data seperti apa yang diperoleh dalam penelitian kualitatif? Jadi data yang diperoleh adalah berupa data deskriptif, ya. Jadi bukan angka statistik, walaupun sebenarnya dalam penelitian kualitatif tidak menolak data kuantitatif, tetapi kekhasan dari penelitian kualitatif sendiri adalah datanya itu data non statistik. Jadi data yang bukan angka, gitu ya, teman-teman ya. Bagaimana dengan sampel? Untuk penelitian kualitatif, sampelnya itu boleh jadi sampel kecil saja. Bisa kita ingin mengetahui bagaimana kondisi seseorang apabila berada misalnya dalam suatu keadaan tertentu. Boleh itu sampelnya sampel kecil, berikutnya sampelnya bersifat purposif. Kadang dia snowball seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa berkembang. Jadi sampelnya berkembang selama proses penelitian, gitu. Jadi tidak bisa ditentukan di awal saya akan mengambil 30 orang saja. Nah, belum tentu seperti itu. Sifatnya boleh jadi dalam atau selama proses penelitian sampelnya itu bertambah. Bukan cuma 30, bisa jadi menjadi 40, 50 dan seterusnya sesuai dengan data yang dibutuhkan kita dalam penelitian kualitatif. Sampelnya biasanya sedikit dan terkadang itu pilih, kalau misalnya tadi purposif, sampelnya boleh sedikit tetapi dipilih menurut tujuan atau purpose dari penelitian yang kita lakukan, begitu ya. Penelitian kualitatif itu juga tidak menggunakan istilah populasi ya teman-teman ya. Jadi tidak ada penelitian kualitatif itu ngomongin populasinya di mana gitu kan ya, tidak, tetapi dia lebih langsung kepada sampelnya karena kita kan ingin mendeskripsikan, ingin melihat fenomena yang terjadi terhadap sesuatu gitu. Ini beda juga dengan penelitian kuantitatif kan, menurut saya ini perbedaannya cukup mendasar. Lalu analisis data. Nah, analisis data yang dilakukan untuk penelitian jenis kualitatif ini dilakukan secara terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian ya, dengan cara induktif. Jadi kita memaknai data yang kita kumpulkan, terus mencari pola atau model terhadap sesuatu atau data yang telah kita temukan gitu. Sedangkan dalam metode kuantitatif berbeda. Analisis datanya dilakukan setelah selesai pengumpulan data dan tentunya dengan deduktif dan analisis statistik ya. Jadi itu yang membedakan dasar antara kualitatif dengan kuantitatif. Dari metode kualitatif, keunggulan metode kualitatif yang pertama yaitu bahwa datanya itu bersifat mendasar karena berdasarkan fakta, peristiwa, dan bahkan realita yang terjadi dari sampel kita atau dari responden kita begitu. Yang kedua, pembahasannya itu secara mendalam dan terpusat ya. Jadi pembahasannya tuh bukan di dasar tetapi lebih mendalam karena datanya itu digali secara mendalam. Jadi kalau misalnya ngomong tentang studi kasus tentang seseorang yang mengalami misalnya kejadian negatif, maka kita akan mendalami orang tersebut sehingga
pembahasan dalam penelitian itu atau orang tersebut itu dibahas secara mendalam begitu. Yang menjadi ciri khas keunggulan lain yaitu adalah dari penelitian metode kualitatif ini atau jenis penelitian kualitatif ini sifatnya yang realistis dari metode ini. Peneliti itu menggunakan metode ini percaya kepada dinamika dan proses. Jadi tidak bisa kita berasumsi sendiri terhadap suatu keadaan, terus ketika responden kita menjawab yang tidak sesuai dengan feeling kita, lalu kita tidak mempercayai, tidak bisa. Penelitian ini sifatnya menggambarkan keadaan, jadi bukan subjektivitas dari si peneliti, bukan, tetapi si peneliti hanya mendeskripsikan apa yang terjadi dari responden kita atau apa yang terjadi atau fenomena seperti apa yang muncul untuk kita maknai. Keunggulan selanjutnya yaitu adalah metode ya. Keunggulan dari metode ini adalah terbuka pada lebih dari satu pandangan, dalam hal ini pandangan dan informasi dari partisipan ya. Tadi saya bilang bahwa kita nggak boleh memilah-milah partisipan atau responden yang sesuai dengan pendapat kita, tidak, tetapi dia lebih terbuka pada pandangan berbagai orang atau berbagai responden yang kita gunakan dalam penelitian ini atau hasil dari penelitian ini. Adapun tahapan penelitian kualitatif yang jelas semua berangkat dari masalah ya. Di awal kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya apa sih untuk penelitian jenis ini, apa sih masalah yang kalian angkat dalam penelitian ini. Lalu kalian menguatkan atau mencari penelusuran kepustakaan atau studi pustaka. Ada teori yang mendukung seperti apa, teori yang tidak yang kontra terhadap hipotesis kalian itu seperti apa, dikuatkan oleh seluruh kepustakaan yang mendukung tema atau penelitian yang sedang kalian angkat. Lalu tentunya merumuskan sebuah maksud dan tujuan penelitian ini. Jangan lupa mempersiapkan juga pengumpulan data bagaimana, lalu analisa serta penafsirannya bagaimana, lalu pelaporan gitu ya. Ini di penelitian kualitatif ini dia cenderung, tadi saya bilang bahwa dia berkembang, jadi kalian tidak bisa berhenti, oke saya berhenti di sampai dengan responden kelima lah. Kalau misalnya sampai di responden kelima ternyata datanya kurang atau datanya belum cukup, kita nggak bisa berhenti di situ, maka kita harus melanjutkan lagi ke langkah selanjutnya atau responden selanjutnya. Di sini sifatnya yang berkembang tadi gitu ya. Creswell menyatakan ada beberapa jenis penelitian kualitatif ya. Satu adalah penelitian jenis biografi. Nah, biografi ini mengungkapkan arti yang mendalam dari pengalaman dan sejarah hidup seseorang yang kemudian dapat memberikan pencerahan kepada orang lain. Kedua adalah penelitian jenis fenomenologi ya. Fenomenologi itu menangkap arti pengalaman hidup manusia tentang suatu gejala dan mengetahui lebih jauh struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Nanti saya akan minta kalian untuk apa sih penelitian, contoh penelitiannya untuk setiap jenis-jenis ini gitu. Lalu yang ketiga ada etnografi atau etnografi. Etnografi itu penggambaran tentang cara hidup manusia secara kelompok seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya saya ingin mengetahui suatu kelompok masyarakat di pedalaman, bagaimana sih mereka melalui proses pendidikan atau bagaimana pembelajaran mereka di masyarakat pedalaman. Nah, itu bisa jadi sifatnya etnografi ya, atau etnografi. Yang keempat adalah grounded theory. Jadi grounded theory itu adalah suatu metode kualitatif yang bertujuan ingin mengetahui atau menemukan teori-teori baru gitu. Jadi grounded theory adalah ingin menemukan teori baru ya. Nah, yang paling terkenal dari sebuah kualitatif adalah case study. Nah, case study ini apa? Case study ini adalah bagian dari metodologi kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus ya, suatu kasus tertentu, suatu fenomena tertentu secara lebih mendalam. Nah, ini dia. Dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi, melihat satu kasus dari berbagai sumber informasi, dari berbagai informan. Ini case study. Kasusnya biasanya kasus apa? Satu kasus, tetapi informannya boleh dari berbagai sumber. Kapan dong waktu yang tepat untuk mengakhiri penelitian yang jenisnya kualitatif ini? Ya kan, ini menjadi pertanyaan dasar ini. Nah, dalam penelitian kualitatif, saat yang tepat untuk mengakhiri penelitian adalah
setelah tidak ada data yang dianggap baru atau datanya data jenuh gitu. Data jenuh itu udah mentok, ini tinggal ini aja datanya, ndak bisa dikembangkan lagi datanya apalagi begitu kan ya. Jadi itu disebut dengan data jenuh ya, data jenuh. Nah, beberapa ahli juga menjelaskan bahwa lazimnya jangka waktu penelitian kualitatif itu cukup lama karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan. Jadi bukan sekedar membuktikan hipotesis atau membandingkan hasil suatu metode seperti pada penelitian kuantitatif, sehingga penelitian kualitatif ini jangka panjang. Jadi jangka penelitian itu berlangsung dalam waktu yang lama gitu. Kalau kuantitatif kan bisa dong dalam jangka waktu pendek gitu kan ya. Sudah dalam jangka waktu yang pendek bisa ditemukan datanya dan sudah sampai kepada dengan data jenuh gitu. Nah, kualitatif tidak bisa demikian gitu kan ya. Jadi yang menjadi ciri khas dari penelitian jenis kualitatif. Teman-teman semoga bisa memahami ya. Nah, tantangan berikutnya adalah silakan teman-teman tuliskan ya, apa sih contoh-contoh penelitian jenis kualitatif dalam bidang kita, bidang pendidikan atau bahkan pendidikan fisika. Silakan teman-teman tuliskan contoh-contohnya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Begitu dulu mungkin video serta paparan tentang penelitian kualitatif dari saya. Mungkin nanti kita akan masuk ke berikutnya, materi selanjutnya yaitu penelitian kuantitat. Semoga paparan penjelasan yang sedikit ini bisa memahamkan kepada teman-teman semua tentang penelitian kualitatif. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi mungkin di video kuantitatif.